Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama kita mengikuti perenungan pagi. Oleh sebab itu, sebelum kita memulainya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat Tuhan yang boleh luar biasa kami rasakan. Ketika di pagi hari ini Tuhan menyatakan kasih Tuhan kepada kami semua, lewat nafas kehidupan, lewat kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang akan melanjutkan tugas dan pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami emban, namun sebelumnya kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan lewat firman Tuhan di hari ini. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita, mau memuliakan nama Tuhan lewat perenungan-perenungan pagi yang sudah disediakan lewat channel-channel YouTube di GPIB. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di perenungan kita di pagi hari ini kita kembali lagi disapa bagaimana firman Tuhan memberikan pesan yang dikirimkan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Pesan ini memperlihatkan kegusaran Allah, memperlihatkan bagaimana perasaan Allah melihat bangsa yang dicintainya. Dan ternyata tabiat bangsa Israel di mata Allah semakin buruk. Pesan ini nampaknya bernada keras, namun ini harus disampaikan kepada Allah lewat Musa, supaya mereka merendahkan diri di hadapan Allah, supaya mereka mengetahui siapa dirinya. Mari kita baca pada pembacaan kita hari ini, ada kata sapaan Allah yang Allah berikan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, mengapa Allah mengatakan hal ini, saudaraku? Karena Allah lebih mengenal diri mereka. Allah lebih mengenal bangsa Israel daripada mereka, bangsa Israel mengenal dirinya sendiri. Mengapa Allah mengatakan hal ini? Sebenarnya saudaraku, Allah ingin menuntun bangsa yang Ia cintai di dalam hukumnya dan di dalam perjanjiannya. Tetapi apa saudaraku, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, sehingga mereka akhirnya tegar tengkuk dan menunduk imannya dan juga pengharapannya kepada Allah.
Di hari Minggu kemarin kita berbicara bagaimana bangsa Israel dengan gampang menggantikan Allah yang menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir dengan Allah anak lembu emas. Inilah perjalanan iman bangsa Israel yang bisa dilihat. Mereka tidak mengenal siapa Allahnya. Mereka juga tegar tengkuk. Oleh sebab itu, Allah mengatakan bahwa Allah akan mengutus malaikatnya, bukan Allah sendiri yang akan berjalan memimpin mereka. Dikatakan sebab Allah telah menyatakan tidak lagi berjalan bersama mereka. Nah, ini sebuah ancaman yang menakutkan. Bagaimana kalau Allah tiba-tiba mengatakan hal demikian juga kepada kita karena kita menjadi orang-orang yang tegar tengkuk? Nah, pertanyaannya, apakah kegeraman Allah membiarkan bangsa Israel binasa? Tidak, saudaraku. Allah berfirman di sini, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu. Apa maksud dari perkataan Allah? Allah ingin supaya mereka bersikap seperti orang yang menyesali dosa-dosanya. Allah ingin menyadarkan bahwa bangsa Israel sudah terlalu jauh meninggalkan Allah dan tidak mengenal Allahnya dengan baik. Allah tidak bersuka kepada orang-orang yang berdosa. Dalam konteks ini bagaimana mereka memakai perhiasan-perhiasan mereka menjadi persembahan berhala. Tapi bagaimana Allah tidak membinasakan mereka di bacaan hari ini tuh, saudaraku. Allah tetap hadir dan menyertai. Lewat apa? Di pembacaan kita, Allah mengutus malaikat berjalan di depan mereka dan akan menghalau-halau musuh yang ingin menghalang mereka. Allah mengutus Musa untuk memimpin mereka dan dikawal oleh malaikat pelindung. Kita lihat betapa baiknya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan terhadap kehidupan bangsa Israel. Sudah tegar tengkuk, meninggalkan Allah, tapi Allah tetap tidak mau membinasakan umat yang Ia cintai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat apa yang bangsa Israel sudah lakukan kepada Allah, kita melihat bahwa Allah tetap setia. Allah tetap bermurah hati menuntun dan menyertai kehidupan bangsa Israel. Terkadang saya dan juga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa sikap hidup kita terkadang menyerupai bangsa Israel. Kita tegar tengkuk. Kita mengerti bahwa sikap buruk yang kita lakukan itu mendukakan hati Tuhan. Namun demi kenyamanan diri sendiri, kita melakukan dan melanggarnya. Misalnya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama sepakat bahwa mengkonsumsi narkoba itu berbahaya dan dapat dipidana. Namun kenyataannya kita bisa lihat di luar sana. Banyak orang mencari kesenangannya untuk melakukan hal tersebut. Orang suka memakai untuk membuat dirinya nyaman, membuat dirinya tidak gampang lelah dan bersuka cita. Tapi mari kita lihat konsekuensinya. Kita bersama mengetahui bahwa kehidupan di dunia ini Allah tidak pernah berpihak pada sesuatu yang buruk. Mungkin bisa dilakukan, tetapi itu pasti akan ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang menyembunyikan kesalahan, sepandai orang-orang mengelabui orang lain untuk menyembunyikan apa yang ia rahasiakan, pasti akan ketahuan juga. Kita lihat konsekuensinya dalam konteks bagaimana banyak orang mengkonsumsi narkoba. Mereka dipidana, mereka disuruh bayar denda, bahkan mungkin mereka juga masuk penjara. Tubuh mereka kembali tidak sehat, dan lain sebagainya. Inilah contoh bentuk ketidaksetiaan kepada Tuhan. Bentuk ketidaksetiaan bagaimana diri yang sudah diberikan, kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Nah, coba mari saat ini kita bandingkan bagaimana ketika kehidupan kita itu bersandar di dalam Tuhan. Kita taruh kehidupan kita, saya dan juga Bapak Ibu di dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan bertindak dengan caranya melindungi kita untuk menyertai kita dalam keadaan apapun. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari hal yang terkecil apapun.
yang mungkin secara manusiawi kita tidak melihatnya, tapi Tuhan menyediakan hal itu yang terbaik bagi kita. Mari kita lihat Tuhan menyediakan tiang awan untuk melindungi kita dari panasnya di siang hari. Tuhan memberikan kita tiang api untuk menerangi malam yang gelap, supaya kita tetap mendapatkan cahaya, tetap dapat melakukan aktivitas juga di malam hari. Ini cara Tuhan yang ajaib, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Memang Tuhan tidak mengirimkan malaikatnya secara terang-terangan harus berada fisik dengan fisik kepada kita, membantu manusia yang berdosa. Tuhan juga tidak hanya meneriakkan cintanya dari atas surga. Tuhan tidak hanya bilang, saya cinta kepada kamu semua. Tapi apa, Bapak, Ibu, Saudaraku? Tuhan turun ke dunia, mengambil rupa seperti kita manusia, untuk menjadi juru selamat dunia dan penebus dunia. Aksi nyata cinta Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan kita kehidupan kekal, bukan membawa kita pada kematian yang kekal dan juga maut. Oleh sebab itu, mari saat ini kita berefleksi. Apakah kita masih mendukakan hati Tuhan dengan menjadi anak-anak Tuhan yang tegar tengkuk? Dan di pagi hari ini, saudaraku, kita dikuatkan kembali bahwa setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, kita tetap disertai. Itu terbukti hingga penyertaan Tuhan di pagi hari ini. Kita masih bisa bernafas. Kita masih diberikan kesempatan kembali melakukan aktivitas. Mungkin kita yang berjuang dalam sakit penyakit kita. Kita yang masih bermohon harap kepada Tuhan. Tapi di hari ini kita masih diberikan kesempatan ada. Itu karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sambut sukacita yang sudah Tuhan berikan. Sebab sukacita itu adalah semangat kita untuk mendorong kita yakin bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Ingatlah janji Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan selalu berserta dengan kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami disadarkan, kami kembali dikuatkan lewat firman Tuhan di hari ini. Bagaimana kami diingatkan untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tapi kami percaya, kami bersyukur, meski dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami sering melakukan kesalahan. Namun Tuhan masih menyatakan cinta Tuhan kepada kami. Di lewat hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Biarlah di hari ini kami dapat merubah diri menjadi lebih baik. Kami dapat mengimani bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tetap mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami tetap mau melakukan pekerjaan Tuhan lewat apapun yang kami alami. Lewat apapun profesi kami dan kerja tugas lain kami. Sebab kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, ketika kami saat ini hendak melakukan aktivitas kami yang akan bekerja, kami yang mungkin di rumah, kami yang mungkin dalam keadaan sakit, kami yang mungkin dalam keadaan gelisah, ketakutan, kecemasan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berproses, berpengharapan penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Baik kami yang bekerja, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam sakit penyakit, Tuhan masih senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan iman kami pudar di dalam Tuhan, tapi biarlah hari demi hari kami semakin percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kehidupan kami. Ya Tuhan, ini doa syukur kami. Kami akan memulai segala aktivitas dan kerja tugas lain kami di pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.